Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Sugiantoy 17. Kali ini saya akan berbagi rahasia menjaga sempol itu supaya tetap kenyal dan tetap empuk. Jadi dengan cara ini kalian bisa membuat sempol dengan cara yang sangat mudah dan efisien guys. Seperti apa videonya? Simak terus. Sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa subscribe channel Sugiantoy 17 dan ikuti video-video selanjutnya ya, atau video yang sudah saya upload di situ banyak sekali tentang tutorial sempol menyempol. Jadi kita lanjut. Oke guys, kali ini saya akan membagikan tips saya supaya sempol kita itu lebih kenyal, lebih empuk. Dan dingin itu adalah prosesnya kita harus menjaga suhu guys. Jadi dalam proses pencampuran antara bumbu sama daging itu kita langsung aja menggunakan yang namanya es batu. Karena apa? Karena dalam es batu ini dia akan menjaga suhu sempol kita supaya dia tidak akan matang dalam guys. Jadi kita ikuti prosesnya, jadi nanti kalian akan paham guys. Oke guys, kita lanjut aja nih ya. Jadi di dalam kita proses pencoporan ini dagingnya ini sebenarnya cukup panas ya guys ya. Ini cukup panas. Ketika kita campurkan ke bumbu itu nanti hasilnya malah dia akan matang dulu di dalam guys. Jadi kenapa saya menggunakan es batu? Karena ingin agar ayam ini tetap kenyal. Jadi jika ayam ini sudah suhunya dingin, itu otomatis dia akan mengembangkan yang namanya daging ayam ini, seratnya itu akan berkembang guys ya. Jadi seratnya itu mengembang, jadi itulah fungsinya, bisa menahan air ketika kita nanti direbus guys. Jadi proses perebusan itu nanti dia akan bisa mengikat air di adonan sempol kita. Jadi kenapa saya selalu menggunakan es batu ya, itu memang untuk menjaga hasilnya supaya sempol saya tetap kenyal ya. Beda dengan sempol yang lain mungkin agak keras ya ketika digoreng. Ternyata fungsinya es batu itu sangat vital guys ya untuk video ini. Kita langsung aja ke proses pencampuran es batu dengan bumbu dan daging ayam. Oke guys, ini saya siapkan es batu ya. Ini sebesar segini, ini kita pakai semua. Dan tapi ingat ya, kalian kalau pakai es batu yang seperti ini itu diusahakan nanti nggak usah ditambah air ya guys ya, karena es batu ini ukuran udah pas ya. Ini sekitar 1 gelas besar guys ya. Oke guys, ini satu es batu ini ukurannya adalah 1 gelas penuh ini ya. Jadi ukurannya sama ya, isinya ini adalah 1 gelas penuh ini. Jadi kalau kalian pakai es batu seukuran ini kalian tidak perlu yang namanya menggunakan air lagi ya, karena nanti kalau proses pencairan itu adonannya nanti kalau kalian tambah air nanti akan cair guys, dan susah untuk dibentuk ya. Kalau untuk rasa sih sama, tapi kalau dibentuk itu akan susah ya. Jadi usahakan kalian kalau udah menggunakan es batu yang ukuran segini jangan ditambahkan air. Jadi kuncinya kalau kalian punya gelas yang besar seperti ini kalian full penuh ya. Jadi untuk es batu ukuran ini kalian menggunakan 1 gelas yang besar ini penuh. Step pertama itu ya, kita masukkan dulu dagingnya ini, ayamnya ke dalam pencampur bumbu ya. Ini udah lembut banget. Jadi kita seling-seling dengan es batu ya. Karena kalau langsung ini ayamnya kita masukkan semua, nanti malah apa ya, hasilnya nanti es batunya nggak kegiling guys ya. Jadi malah cepat merusak blender kita. Jadi langsung kita aja masukkan es batunya. Jadi kita bikin lapis guys ya. Daging dulu baru es batunya turun ya. Habis itu es batu lagi, habis es batu kita masukkan daging ayamnya lagi. Nah ini kita kasih semua guys. Ini karena daging ayam udah beku guys di kulkas, jadi ya lebih kering ya. Ini karena air ayamnya ini udah habis ya. Ini malah hasil nanti lebih kenyal guys. Oke guys, langsung kita blender aja. Jadi prosesnya tuh tidak menunggu lama ya. Kita blender aja. Jadi esnya tadi udah kita bikin seling-seling dan langsung kita blender. Jadi saat proses seperti ini tidak akan bisa blender kita ya. Jadi ini lebih dingin guys, dingin banget. Oke guys, jadi kita bisa lihat ya, ini di sini sangat berembun ya, ini embun sekali. Jadi ini suhunya ini sebenarnya sudah terjaga ya, dia sampai bisa mengapa ya nih, suhunya ini bisa sampai keluar ke blendernya, ini embun ya guys. Ini sangat dingin banget guys. Jadi fungsinya ini lihat guys, jadi bisa banyak segitu ya
hasilnya pun ini sangat lembut dan mengembang guys. Nah guys, ini hasilnya lebih mengembang ya, jadi badan ayam yang kita masukkan tadi tidak banyak. Dan inilah fungsi es batu ya guys ya. Fungsi es batu itu adalah menjaga supaya seratnya ini lebih mengembang guys ya. Jadi kalau daging ayam itu terkena dingin, dia akan lebih mengembang, lebih banyak ya. Jadi ini adalah intisari dari daging ayamnya. Kenapa di penggilingan bakso itu selalu menggunakan es batu? Karena mereka ingin menjaga suhu dari daging tersebut ya. Jadi sehingga baksonya pun tidak keras ya, tidak mengecil gitu ya. Kita direbus dia tetap akan mengembang. Inilah fungsi yang bisa saya share kepada kalian ya. Jadi saya mengetahui ini belum lama guys ya. Jadi saya bikin sempol ini semakin kesini semakin banyak pengetahuan ya melalui sempol saya ini. Dengan cara apa? Dengan cara pengalaman saya bikin setiap hari. Jadi saya ini ingin membuat sempol itu kualitasnya yang lebih baik dan akhirnya saya sudah berhasil bikin sempolnya seperti ini. Saya share ke YouTube ya guys ya, supaya kalian juga mengikuti jejak saya dan supaya kalian sukses juga nih berjualan sempol ayamnya. Oke, nanti ini tinggal proses pengadonan. Jadi informasi yang bisa saya sampaikan, saya cuma ingin menge-share ya cara menjaga suhu daging ayam ini supaya adonannya nanti ketika direbus dia tidak akan keras ya, hasilnya tidak akan keras. Jadi untuk proses pengadonannya kalian nanti bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Saya sudah menge-share ya cara pengadonan beserta cara pembuatan sempol, prosesnya. Jadi penyebab apa yang bikin sempol itu keras saya sudah share semua di YouTube Sugianto W 17. Jadi kalian tinggal simak video-video saya yang sudah saya upload kemarin, dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Mantap, salam sukses ya. Jangan pernah berhenti berdagang sempol. Oke?